Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kita ketemu pada pembelajaran pertama hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Muatan pelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Ya, pelajaran pertama kita adalah bahasa Indonesia. Kita akan membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Di setiap bacaan atau teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah topik atau ide utama yang dibahas pada suatu bacaan atau teks. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok pada teks bacaan yang terletak pada kalimat penjelas. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks, kalian bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir dalam satu paragraf. Ketiga, tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Misalnya paragraf berikut ini ada juga di buku Bu Vena kalian halaman 3. Ada teks berjudul Batik ya. Kita baca bersama-sama ya nak ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, yang mana kalimat utamanya, yang mana kalimat penjelasnya, yang mana gagasan pokoknya, yang mana gagasan pendukungnya. Caranya, kalian baca dulu kalimat itu dengan seksama. Kalian baca paragraf tersebut dengan seksama, ya kan? Kemudian, kalian bisa memberi nomor pada kalimat tersebut. Nah, dalam paragraf ini ada berapa kalimatnya? Nah, coba hitung. Ya, ada 5 ya nak ya. Ada 5 kalimat dalam satu paragraf ini. Jadi kalian buat kalimat-kalimat tersebut menjadi 5 bagian. 5 kalimat dia dibagi. Ya. Kalimat pertama nomor 1, kalimat kedua nomor 2 sampai kalimat kelima nomor 5. Kemudian kalian baca, batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Itu kalimat nomor 1. Kalimat nomor 2, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan lilin malam atau lilin yang dipanaskan. Nah, kalau kita perhatikan, kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama, yaitu bagaimana cara menghasilkan kain batik. Berarti kalimat nomor 1 atau kalimat pertama itu disebut dengan gagasan pokok. Kalimat nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5 itu adalah disebut dengan gagasan pendukung. Bisa dipahami ya nak ya? Kita masuk pada pelajaran IPS, yaitu bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai keberagaman tersebut. Di Indonesia saat ini ada 34 provinsi, yang mana dari 34 provinsi tersebut mempunyai budaya yang berbeda-beda, mulai dari rumah adat, tarian daerah, alat musik, bahasa, senjata, dan pakaian tradisional. Contohnya ibu ambil dari daerah kita ini, dari Sumatera Utara. Rumah adat kita disebut dengan rumah bolon. Tarian daerah kita disebut dengan tari tortor.
Alat musiknya adalah gondang, bisa juga memakai seruling. Pakaian adat yang sering digunakan adalah ulos. Nah, contoh yang lain yang mau Ibu beri yaitu dari daerah Nangro Aceh Darussalam. Rumah adat daerah Aceh disebut dengan Rumoh Aceh. Tarian daerah Aceh disebut dengan tari saman. Ada juga tari seudati. Perhatikan video berikut ini. Alat musik dari Aceh disebut canang. Pakaian adat daerah Aceh ada dua jenis. Yang dipakai oleh pria disebut dengan linto baro. Sedangkan yang dipakai oleh wanita disebut dengan daro baro. Nah, anak-anak Ibu, walaupun kita berbeda suku bangsa, budaya, dan agama, tetapi kita tetap dalam satu wadah, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut yang membuat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dan harus selalu kita syukuri. Pada pelajaran IPA, ya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara benda menghasilkan bunyi. Selain kaya akan budaya, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, alat musik ini kan menghasilkan bunyi untuk kita dengar. Bunyi yang dihasilkannya berbeda-beda. Cara memainkannya juga berbeda-beda. Bagaimana cara alat musik tersebut menghasilkan bunyi? Berikut cara memainkan alat musik dan contohnya. Yang pertama, dengan cara dipukul. Contohnya gong dan gendang. Yang kedua, ditiup. Contohnya adalah seruling dan trompet. Yang ketiga, dengan cara digesek. Contohnya adalah biola, rebab. Yang keempat, dengan cara dipetik. Contohnya adalah gitar dan kecapi. Yang terakhir, dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Contohnya adalah angklung dan marakas. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih.